Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang mau memimpin berdoa? Ya udah, jika tidak ada, Ibu mimpin doa ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Videonya tolong aktifin ya. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita persiapkan diri kalian, baik dari pikiran, hati, dan lisan satu tujuan untuk belajar fisika. Kemudian, persiapkan juga sinyal kota untuk cari tempat duduk yang ada sinyalnya, serta jangan lupa siapkan alat tulis ya. Ada yang nggak masuk hari ini? Kemarin Erlang ngechat ke Ibu lagi sakit. Kita doakan untuk Erlang agar cepat sembuh ya. Nah, minggu kemarin Ibu telah membahas mengenai teori kinetik gas. Pada masih ingat mengenai balon yang bisa meletus? Masih. Nah, Ibu coba share screen dulu di Google Classroom-nya. Apa terlihat? Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, di sini teori kinetik gas nih. Waktu minggu kemarin, Ibu bertanya, bentar. Pertanyaan Ibu mengapa balon bisa meletus? Nah, kemudian ada yang jawab. Bentar. Nah, kemudian Erlina ngejawab, ketika kita meniup balon, kondisi balon cukup besar akan membuat dinding balon menipis sehingga dapat meledak, dan meniup balon secara terus-menerus secara tidak langsung membahayakan kesehatan, dan juga karena mengandung gas yang membahayakan. Apabila kita sedang meniup lalu tidak sadar balon meledak lalu kena mata. Nah, terus ada Erlang juga menjawab, karena apabila kita meniup balon terus-menerus, gas akan menekan dinding balon terus-menerus seiring dengan kenaikan tekanan, sehingga volume balon terus meningkat. Pada dinding balon tidak dapat menahan tekanan gas, balon pun akan meledak. Nah, jadi kesimpulannya, balon bisa meletus itu karena adanya kenaikan tekanan gas dan juga kenaikan suhu tekanan. Ya. Nah, pembelajaran kali ini mengenai teori kinetik gas. Nah, di sini ada PPT, apa sudah muncul? Nah, di sini ada teori kinetik gas. Nih,
ada orang yang bermain sepeda secara dengan waktu yang lama, ban tiba-tiba kempes. Coba kenapa hal tersebut bisa terjadi? Ada yang mau jawab? Kenapa ban tiba-tiba kempes? Karena semakin naik suhu, semakin naik pula tekanan dan ban sepeda akan bisa kempes. Ya, jadi adanya kenaikan pada suhu. Nah, ban itu kan bergelinding, kemudian kena gesekan aspal. Nah, dari gesekan aspal tersebut membuat ban tersebut suhunya semakin tinggi. Semakin tinggi suhu, maka tekanan akan semakin tinggi, mengakibatkan ban tersebut bisa kempes. Di sini ada yang suka main sepeda? Nah, tadi itu kan ada contoh mengenai balon, terus ada contoh mengenai sepeda. Nah, hal tersebut itu adalah materi mengenai teori kinetik gas. Nah, mempelajari teori kinetik gas ini sangat penting sekali dalam kehidupan sehari-hari karena banyak sekali fenomenanya. Contohnya kayak yang tadi ya, yang balon bisa meletus, bisa dijelaskan oleh teori kinetik gas, dan juga ban tiba-tiba kempes. Nah, kalian mempelajari teori kinetik gas ini untuk mencapai tujuan pembelajaran, yaitu yang nomor 1, peserta didik mampu menganalisis sifat gas ideal dalam kehidupan sehari-hari secara kritis. Kedua, peserta didik mampu menganalisis dari demonstrasi yang guru lakukan secara teliti. Nah, nanti Ibu akan melakukan demonstrasi mengenai teori kinetik gas. Nomor 3, peserta didik mampu mempresentasikan hasil simulasi PET dengan kerjasama. Nah, nanti kita akan membuktikan hasil demonstrasi yang Ibu lakuin melalui simulasi PET. Nah, ini sekarang kita akan mempelajari hukum Boyle. Coba kalian semua tarik napas, terus tahan sampai 5 detik, kemudian hembuskan ya. Coba tarik, tahan 1, 2, 3, 4, 5, hembuskan. Nah, coba ketika tadi pas tarik napas, apakah yang terjadi pada perut kalian? Apakah mengempes atau mengembang? Coba. Mengembang. Nah, kalau lagi tarik napas, perut itu menjadi mengempes, tapi dada mengembang. Nah, kalau perut itu jadi kayak volumenya itu mengecil, sedangkan dadanya itu tekanannya semakin besar. Jadi volume sama tekanan itu berbanding terbalik. Perutnya kecil, volume perutnya kecil, tekanannya besar. Dan udara itu mengalirnya ke atas atau ke bawah kalau lagi tarik napas? Ke atas. Ya, jadi udara itu naik ke atas ya. Dari tekanan yang tinggi itu di dada akan keluar menuju tekanan yang rendah. Jadi partikel udara itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Makanya udara tuh ke atas kayak gitu. Sedangkan nih coba kalau kalian hembuskan, nah perut itu terasa semakin volumenya semakin besar kan, terus tekanannya akan terasa kecil. Nah jadi karena tekanannya kecil, udara pun masuk sehingga volume pada perut akan terasa
terasa besar kayak gitu. Nah, sekarang Ibu akan melakukan demonstrasi. Nah, di sini ada alat dan bahan, ada lilin, ada piring, ada gelas, ada botol yang berisi air warna, serta ada korek api. Nah, pertama ini piring Ibu akan taruh air. Apa terlihat? Nah, kemudian Ibu simpan lilin di atasnya, di atas piring. Nah, coba nih, bisa nggak air di dalam piring ini bisa masuk ke dalam gelas dengan menggunakan lilin? Menurut kalian bisa nggak? Bisa nggak nih? Nah, kita coba. Bisa ya? Nah, kita coba. Nah, Ibu nyalakan lilinnya. Oh, maaf, kena angin. Nah, di sini lilinnya sudah menyala ya. Nah, sekarang kalian perhatikan bagaimana keadaan lilin, mati atau tidak, dan juga air dalam piring ini akan berpindah nggak ke dalam gelas. Perhatikan ya. Kelihatan? Nah, di sini lilinnya padam dan juga airnya berpindah ke dalam gelas. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Coba kenapa hal tersebut bisa terjadi? Kenapa air dalam piring ini bisa berpindah ke dalam gelas? Terus lilinnya kenapa bisa mati? Kira-kira kenapa? Ada yang bisa jawab? Karena tekanan pada gelas terlalu besar daripada tekanan di luar gelas, sehingga air masuk ke dalam gelas. Nah, kata Erina, tekanan dalam gelas ini besar. Kalau di piring ini kecil katanya. Ada yang jawaban lain? Ada yang lain? Nah, untuk membuktikan hipotesis dari Erina, nanti kita akan lakukan praktikumnya. Nah, di sini nanti kita akan melakukan simulasi PET.
Ibu di Google Classroom sudah mengirimkan LKPD. Nah, kita coba lihat ke Google Classroom dulu. Ayo lihat LKPD-nya. Sudah terlihat? Nah, di sini ada tes pengamatan praktikum teori kinetik gas. Nah, kalian akan melakukan praktikum. Nah, membuat suhu dan tekanan menjadi lebih besar, kemudian mempresentasikan teori kinetik gas terhadap demonstrasi guru dengan membuktikan praktikum simulasi PET. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, teori kinetik gas seperti balon yang ditiup terus-menerus, volumenya membesar, tekanannya membesar, suhunya membesar menyebabkan balon meletus. Terus tadi juga ada yang ban, kalau ban itu suhunya tinggi, tekanannya juga tinggi, menyebabkan bannya kempes. Nah, tadi Ibu melakukan demonstrasi air yang di dalam piring bisa berpindah ke dalam gelas tanpa dan juga lilin awalnya hidup menjadi padam. Tadi sudah dibuat hipotesis oleh Erina. Kata Erina, tekanannya tinggi. Nah, jadi kita coba membuktikan apakah benar tekanannya tinggi atau sebaliknya tekanannya rendah. Nah, tujuan percobaan ini menganalisis pengaruh tekanan terhadap volume benda, menganalisis pengaruh suhu terhadap tekanan benda. Nih, di sini ada alat dan bahan yang harus disiapkan. Ada pompa, ruangan tertutup, termometer, barometer, dan pemanas ruangan. Nah, kita coba lakukan praktikumnya bersama-sama ya. Sudah terlihat? Nah, di sini ada percobaan simulasi PET mengenai teori kinetik gas di LKPD. Nah, di sini ada pertanyaan nomor 1. Sebutkan alat dan bahan yang diperlukan pada partikel PET ini. Coba ada alat dan bahan apa aja di sini? Ya. Ruangan tertutup. Ya. Termometer. Ya, di sini. Barometer, pemanas ruangan. Ya. Semuanya benar ya. Nanti sambil kalian tulis ya alat dan bahannya yang tadi disebutkan oleh Erina. Nah, di sini ada pompa. Nah, terus di sini ada termometer. Termometer ini untuk mengukur suhu. Sedangkan ada barometer ini yang lingkaran untuk mengukur tekanan. Terus di sini ada ruangan tertutupnya. Kalau pemanas ruangan, nah ini suhunya menjadi bertambah, sama bisa menjadi berkurang. Nah, nomor 2, berapa suhu dan tekanan awal sebelum melakukan praktikum? Coba lihat nih. Nih, termometer sama tekanannya menunjuk ke angka berapa? 0. Ya, 0 ya. Ditulis ya, 0. Suhu sama tekanannya. Nah, nomor 2. Berapa suhu dan tekanan ketika diisi partikel?
Nah, kita coba diisi partikel. Nah, di sini ada partikel udara yang bergerak. Karena hari ini mengenai teori kinetik gas ini membahas mengenai sifat-sifat partikel. Coba nih, dari gerakan partikel ini, sifatnya itu kayak gimana sih? Ada yang mau jawab? Sifat partikel gas. Sifatnya bebas. Gerakannya bergerak bebas, ya. Terus ada lagi? Partikel gas berjumlah banyak. Ya, ini ada banyak ya. Di sini ada 147 partikel. Terus apa lagi? Nah, di sini ada partikelnya itu terjadi tumpukan pada dinding sama partikel lainnya. Jadi sifat partikel itu bergerak bebas, adanya tumpukan, kemudian gerakannya ini menggunakan hukum Newton. Ada hukum Newton yang ketiga, yaitu F reaksi sama dengan F min reaksi. Nah, jadi kayak misalkan gerakannya itu dengan 3 Newton, kemudian bertumbukan sama partikel lain. Nah, nanti akan gerakannya itu melawan arah dengan kecepatan yang sama. Nah, makanya di sini masih tetap gerakannya itu masih sama. Sambil ditulis ya sifat partikel gasnya itu. Ya, tadi nomor 1 bergerak acak menggunakan hukum Newton 2. 3 ya. Terjadi tumbukan sama berjumlah banyak. Nah, karena berjumlah banyak, maka ukuran partikel ini diabaikan karena terlalu kecil dan banyak. Nah, ketika ibu kasih partikel yang besar, nah coba perhatikan nih, tekanannya bernilai berapa? Nol koma berapa? Nih. Nah, ini tekanannya 0,21 atm ya. 21. Ya. Terus ini kalau suhunya berapa? .378 Kak. Ya. Tinggal ditulis ya. Nah, kalau ibu kasih molekul yang lebih ringan nih, yang warna merah, kita anggap bahwa molekul yang merah ini itu air ya. Nah, tekanannya semakin bertambah nggak? Jadi berapa ini tekanannya? .074 atm. Ya,
sama suhunya jadi bertambah juga ya. Jadi, nah, coba Ibu volumenya kecilkan. Nah, tekanannya jadi berapa? 1,30. Ya, sama suhunya. Suhunya berapa? 636. Ya, tulis ya. Jadi tekanan dan suhu ketika sudah diisi partikel yang besar sama yang kecil. Nah, coba sekarang Ibu mau naikkan suhunya. Nah, sekarang tekanannya jadi berubah, semakin meningkat juga. Jadi berapa tekanannya? Jadi 2, Bu. Ya, 2. Terus kalau suhunya 823, Kak. ya, sambil ditulis ketika untuk menjawab nomor 6 nih. Berapa suhu dan tekanan ketika dipanaskan? Berarti tekanannya 2 atm dan suhunya 823 derajat Kelvin. Sudah? Nah, tadi waktu Ibu demonstrasi kan lilinnya awalnya nyala ya. Nah, kita panaskan. Nah, coba nih apakah yang akan terjadi? Partikelnya keluar ya. Coba sama kayak yang tadi di demonstrasi. Airnya tadi asalnya di piring berubah jadi di gelas. Nah, kalau di sini tadi awalnya partikelnya ada di dalam ruangan tertutup, kemudian berpindah menuju keluar. Nah, sama aja kayak misalkan kalau ruangan tertutup ini adalah piring dan juga yang luarnya itu adalah gelas. Nah, di sini coba perhatikan kalau ketika partikel ini keluar, nah tekanan itu semakin besar sekali nih, sampai 8,53 atm. Dan juga suhunya sampai 1886 derajat Kelvin. Nah, jadi semakin tinggi suhu dan semakin tinggi tekanan. Berarti yang tekanan besar itu bukan di dalam gelas, tapi di dalam piringnya ya. Kenapa kok lebih besar? Karena semakin banyak partikelnya ya. Kemudian karena adanya suhu terjadi panasnya suhu. Nah, kalau di sini panasnya itu dari lilin ya. Nah, makanya partikel ini berpindah keluar. Berarti kan partikel itu bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Sehingga di gelas ini tekanannya lebih rendah atau kecil? Besar atau kecil? Kalau gelas. Lebih kecil ya. Makanya bisa airnya itu bergerak ke gelas. Nah, coba Ibu ulang.
Ibu buka PPT dulu. Nah, ini tadi pertanyaannya sudah dijawab ya melalui simulasi PET. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang tadi kalian tulis kirim di Google Classroom ya. Sudah terlihat PPT-nya? Nah, sekarang di sini ada ilustrasi hukum Boyle. Nah, di sini ada volumenya yang besar. Nah, volumenya itu 1 liter, sedangkan tekanannya itu 1 atm. Nah, kalau suhunya 298. Sekarang nih volumenya tuh lebih kecil setengahnya, jadi 0,50 liter, sedangkan tekanannya berubah menjadi 2, sehingga tekanannya besar, volumenya kecil, tapi suhunya tetap ya. Nah, sekarang yang ketiga, volumenya itu semakin kecil, 0,25 liter, suhunya tetap 298, sedangkan tekanannya itu semakin besar, 4 atm. Nah, jadi volume sama tekanan ini berbanding terbalik. Nah, di sini juga ada grafik. Nah, di sini ketika P1-nya kecil, volumenya itu kecil juga. P1 kecil, volumenya besar ya. Kemudian di sini ada P2, tekanan yang kedua. Kalau tekanan yang kedua itu kecil, volumenya besar. Jadi volume sama tekanan ini kan berbanding terbalik, sehingga bisa dirumuskan 1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, kalian tulis ini persamaannya. P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. P1 itu P itu tekanan, kalau V itu volume. Sudah? Sudah menulisnya? Oke. Nah, sekarang Ibu akan berikan soal. Nah, siapa yang bisa menjawab akan Ibu beri hadiah. Kayak waktu kemarin. Kalau waktu kemarin yang dapat hadiah itu Erlang dari kelas ini dan mendapatkan hadiah juga ya. Uang sebesar 30.000. Nah, kalau sekarang Ibu akan naikkan hadiahnya tuh menjadi 50.000 nih. Nah, siapa yang bisa jawab nanti bisa dapat hadiahnya. Nah, pertanyaannya itu, kakakku baru menikah dan dia akan membuat rumah terbuat dari balon gas helium agar dapat pergi keluar pulau dengan mudah. Ketika balon dengan volume 0,3 meter kubik diisi dengan gas helium dengan temperatur suhu ruangan dan tekanan balon berubah menjadi 0,04 atm. Semakin ditiup volume balon berukuran sehingga volume balon itu berukuran menjadi 0,6 meter
kubik. Nah, pertanyaannya, berapakah besar tekanan akhir pada balon dan bagaimana keadaan balon agar dapat terbang dan membawa beban yang berat? Ibu kasih waktu 5 menit ya untuk menjawab. Pakai rumusnya yang tadi kalian tulis. Udah 2 menit, 3 menit lagi. Ada yang udah ketemu jawabannya? Nanti kalau ada yang udah, kasih tahu aja ya. Waktunya 1 menit lagi nih.
0,02 ATM, Bu. Ya, benar ya. Jawabannya 0,02 ATM. Nah, coba nih. Kan ada 2 pertanyaannya nih. Bagaimana keadaan balon agar dapat terbang membawa beban yang berat? Coba Jasmine gimana? Jadi balonnya itu harus tekanannya besar atau kecil? Biar bawa beban yang berat. Tekanannya besar. Tekanannya besar. Tekanan balonnya besar. Dibesarin. Nah, coba ya kita buktikan. Bentar loading. Nah, di sini. Nah, tadi Jasmine benar ya, 0,02 ATM. Nah, jadi tadi kan ya persamaannya P1 dikali V1 sama dengan P2 kali V2. Yang ditanyakan itu V2 kan. Nah, P1-nya tuh 0,04 dikali volume yang ke 1 0,3. Kalau V2-nya tadi 0,6. Jadi dikali dulu 0,04 dikali 0,3 jadi 0,012 terus dibagi 0,6. Jadi 0,012 dibagi 0,6 0,02 ATM. Nah, tadi Jasmine menjawab juga kalau balon itu harus tekanannya dibesarkan biar bebannya tuh bisa membawa beban yang berat. Yakin sama jawabannya, Jasmine? Gak yakin, Bu. Nah, coba nih kita lihat. Nah, jadi harus diperkecil ya. Tekanannya itu bukan diperbesar. Kenapa? Nah, nih coba kalian kayak tadi tarik napas. Nah, tekanannya tuh besar, udaranya tuh benar kan? Ini salah Ibu. Harusnya tekanannya besar ya, bukan kecil. Udaranya ke atas jadinya ya. Jadi jawabannya benar ya. Jasmine nanti hubungi ke Ibu untuk mendapatkan hadiahnya. Iya, Bu. Nah, untuk minggu depan kalian akan mempelajari termodinamika. Ada sebelum Ibu tutup ada pertanyaan. Apa udah jelas semuanya? Udah, Bu. Udah. Nah, kalau udah tidak ada pertanyaan dan sudah jelas, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum keluar, kita foto bersama dulu ya. Dinyalain ya videonya semuanya. Satu, dua, tiga. Ntar Ibu save dulu. Coba lagi ya, 1, 2, 3. Oke, udah. Makasih semuanya udah bisa join. Nanti video ini sama Ibu rekam, terus nanti Ibu akan upload ke YouTube. Nanti Ibu kasih linknya. Kasih semuanya. Iya. Ibu tutup ya.
Bu.